Shalom, saudara-saudaraku dimanapun berada. Shalom. Bersama saya di sini ada seorang pelayan Tuhan yang akan menyampaikan sedikit informasi mengenai kualitas iman kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Amin. Nah, apa kabar Bang Goman? Kabar baik, Bang Alek. Saya tahu Bang Goman adalah seorang pelayan Tuhan Amin. di salah satu sidang gereja yang ada di seputar Sibolga Tapteng ya. Nah, saya ingin mengetahui apa yang menjadi panggilan sehingga Bang Goman bersedia menjadi pelayan Tuhan. Bisa Amin. ceritakan Bang? Oke. Terima kasih Bang Alek buat pertama saya bisa hadir di channel Suara Hamba ini, dan saya percaya bahwa lewat channel ini nanti akan banyak orang yang diselamatkan Tuhan, yang akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya ya. Amin. Dan saya tadi pertanyaan Bang Alek, apa panggilan Tuhan ya? Bagaimana panggilan Tuhan? Ya, saya merasakan sungguh luar biasa kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya juga merasakan bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan saya ya. Ketika saya merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, ya saya merasakan damai sejahtera. Saya merasakan sukacita yang daripada Tuhan Yesus ya, sehingga kemanapun saya pergi, saya selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena saya tahu ketika saya menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, orang lain akan merasakan demikian ya. Karena firman Tuhan berkata, ya sampaikanlah kasih, sampaikanlah kekuatan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan saya percaya bahwa, dan saya melihat juga channel yang dibangun ya Bang Alek ini sungguh luar biasa, dan pasti memberkati banyak orang lain. Karena lewat suara Tuhan, lewat suara Roh Kudus akan mengetuk hati setiap orang, agar setiap hati orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, apapun backgroundnya, apapun masa lalunya, maupun dia dulu pengguna narkoba atau pemakai narkoba, bandar narkoba, ataupun dia dulu ya hidup dalam dunia seks bebas atau free sex ya, ataupun dia terikat dalam dendam, kepahitan ya. Tapi saya percaya ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia mendengar suara Kudus, hatinya akan dipulihkan Tuhan, dan hatinya pasti akan diberkati Tuhan, dan masa depannya akan dipulihkan Tuhan. Nah, saya pikir sudah mencakup semua dalam penyampaian ini bagaimana Bang Goman dalam melayani hamba-hamba Tuhan juga yang di tempat lain. Saya yakin banyak berkat yang disampaikan, yang disebarkan kepada masyarakat. Nah, saya ingin tahu Bang Goman, bisa Bang ceritakan bagaimana Abang membangun channel ini menjadi begitu berkembang dan diminati orang-orang? Ya, saya sebenarnya Bang Alek sudah membangun channel itu sejak 2016 ya. 2016 sampai hari ini ya. Tapi harapan saya sih besar lewat sosial media yang saya miliki ya, saya dapat menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya ya. Karena kita tahu sosial media ini ada, bisa kita pakai untuk menjadi Injil ya, bisa kita pakai untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita tahu lewat kesaksian kita ya, apa yang kita alami kita ceritakan kepada orang lain mungkin akan menerima ya. Makanya ketika ada YouTube ya ataupun sosial media lain, saya bercerita bagaimana dulu saya sebelum menerima Tuhan Yesus ya, ataupun sudah di dalam Tuhan, dulu saya masih goyang, ataupun dulu saya itu masih ya mungkin banyak berteman dengan teman-teman perempuan ya, sebentar berganti ya. Dulu kehidupan saya seperti itu. Tapi saya, ketika saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau menikah, tapi sebelum saya menikah izinkan Tuhan saya belajar kembali, izinkan saya memulihkan hati saya kembali, agar saya bisa bertemu dengan
orang yang tepat bagi saya, sehingga ketika saya bangun keluarga, betul-betul keluarga yang saya bangun untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya sampai sekarang channel saya Goman Simarmata Official itu Bang Alek tetap saya isi dengan firman Tuhan. Seperti itu Bang Alek. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita banyak menemui orang-orang yang penuh dan masing-masing dengan pergumulan mereka. Betul Bang. Ada orang-orang yang sedang putus cinta dan mengambil jalan pintas, tidak menghadapkan permintaannya kepada Tuhan. Dan juga ada orang-orang yang kecewa dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga ada orang yang merasa tidak adil perbuatan orang lain terhadap dirinya sendiri. Saya ingin kalimat atau quotes dari Bang Goman, boleh juga mengutip dari Alkitab sebagai ayat meneguhkan hati mereka dan selalu menyandarkan pribadi mereka, jiwa mereka itu kepada Tuhan. Oke. Kalau saya gini Bang Alek, ya, teman-teman, bagi teman-teman mungkin berteman, berpacaran, terus berpacaran tidak lanjut, mungkin ada satu yang kecewa atau ada yang satu yang patah hati, ya. Yang pertama yang saya sarankan adalah mengampuni dulu terhadap pasangan saudara yang menyakiti hati saudara, ya. Doakan mantan saudara itu supaya dia tetap berjalan di dalam Tuhan. Semakin saudara juga memantapkan hati saudara ketika teman-teman sudah mengampuni. Percayalah. Tahap kedua adalah ketika sudah mengampuni, belajar dari kesalahan yang pertama. Belajar dari kesalahan yang pertama. Ya, belajar apa yang dulu yang pernah dilakukan hal yang salah. Mungkin ketika dulu berteman begitu percaya dengan pacar kita ini, sehingga semua kita serahkan, mungkin uang kita, waktu kita, ya, sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya itu gagal. Kuliah kita hancur, sekolah kita hancur, pekerjaan kita hancur, karena kita terlalu mengorbankan hubungan ini, ya. Tapi ketika patah hati terjadi, anggap itu sebuah pelajaran. Kedepannya adalah aku yang pertama adalah lebih mengutamakan Tuhan, ya. Aku pertama lebih mengikuti hati Tuhan. Kedua, ketika kita mendapat teman kita selanjutnya adalah yang seiman, yang sama-sama bareng-bareng ikut Tuhan, yang bareng-bareng sama berdoa untuk menjalani suatu hubungan, ya, pastikan bahwa orang yang kita cintain atau orang yang kita sayang ini membawa iman kita dekat kepada Tuhan. Kalau semakin menjauh, segera katakan tidak, ya. Tapi kalau iman semakin bertumbuh, yuk mari sama-sama berdoa. Jangan lama-lama lagi. Amin. Terus tukar cincin aja. Itulah quotes untuk hari ini buat anak muda dimanapun berada yang sedang menjalin hubungan dan yang sedang putus asa akibat ditinggalkan atau diputuskan oleh pasangannya masing-masing. Ingat, apapun yang kita lakukan haruslah mendahulukan dengan kedekatan kepada Tuhan. Nah, terima kasih Bang Goman sudah memberikan quotes untuk hari ini. Sama-sama. Semoga channel ini dapat terbangun dan Amin. berkembang untuk menyampaikan firman Tuhan lewat kesaksian-kesaksian, lewat khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di berbagai gereja yang ada di Indonesia, dan juga kutipan-kutipan dari beberapa orang-orang terkenal di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan komentar. Tuhan memberkati kita semua. Oke Bang Alek, ada yang mau saya sampaikan? Ingat, apapun masalah kita, latar belakang kita yang dulu, mungkin hidup kita terasa hancur, ingat kamu berharga karena Tuhan Yesus membuat kita berharga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya.